United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Kebangkitan Manchester United siap bersaing di papan atas. Kebangkitan Manchester United kembali terlihat pada raihan kemenangan 3-0 saat melawan West Ham United di laga lanjutan Liga Premier Inggris pada Minggu 4 Februari 2024. 3 gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Rasmus Højlund dan juga 2 torehan dari Alejandro Garnacho. Hasil itu membawa Manchester United naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan raihan 38 poin. Hasil positif yang diraih dalam laga melawan West Ham United nggak hanya sekedar 3 poin. Lebih dari itu, Manchester United juga menampilkan performa cukup istimewa yang gak kelihatan sepanjang paruh pertama musim ini. Meski tampak terburu-buru, namun apa salahnya jika kita sedikit melihat perubahan yang mungkin bakal membuat fans semakin gembira sebelum pertandingan berikutnya saat bertanding ke markas Aston Villa. Beberapa tanda-tanda kebangkitan Manchester United itu bisa dilihat dari 3 aspek pada ulasan ini. Yang pertama, permainan kolektif dengan mengandalkan bola pendek. Mereka mampu bermain lebih kolektif secara tim daripada sebelumnya yang terlalu sering mengandalkan skill individu. Dilansir dari Footmood, Manchester United memberikan 520 operan dengan presentase akurasi mencapai 85%. Sebanyak 209 operan dilakukan di area lawan. United memiliki presentase akurasi umpan lambung sebanyak 57% dan akurasi crossing 22%. Artinya para pemain United lebih banyak mengoper dan juga akurasinya lebih baik sehingga dapat membangun serangan lebih cepat serta efektif. Yang kedua, pressing tinggi yang efektif dalam memenangkan penguasaan bola. Para pemain Manchester United tampil cukup menekan dalam laga melawan West Ham United. Mereka bahkan memberikan pressing tinggi setiap kali West Ham United menguasai bola. Dilansir dari Footmood, Manchester United memenangkan 56% tackle di laga melawan West Ham United. Para pemain Manchester United menembak 12 tembakan dan 5 diantaranya mencapai target dan 3 menjadi gol. Memang Manchester United mudah kehilangan bola akibat sering kalah duel fisik dan salah mengoper. Akan tetapi keberanian menekan lawan dan menciptakan peluang bisa menjadi sebuah tanda-tanda kebangkitan bagi Manchester United. Yang ketiga, produktivitas gol cukup meningkat terutama dari para penyerang. Manchester United kerap kesulitan mencetak gol pada paruh pertama musim ini. The Red Devils tidak pernah mencetak lebih dari 3 gol di semua kompetisi pada paruh pertama musim ini. Tapi Manchester United mulai menunjukkan ketajamannya sejak tahun baru 2024. Rasmus Højlund mulai menemukan ketajamannya. Pemain asal Denmark itu mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan pada awal musim ini. Secara rinci, Højlund menorehkan 3 gol dalam 3 pertandingan Premier League secara beruntun dan 1 gol di Piala FA. Selain itu, para pemain lain seperti Garnacho dan Rashford mulai rutin mencetak gol dan mengancam di depan gawang lawan. Bahkan beberapa dari percobaan itu pun berbuah gol. Memang masih ada beberapa kekurangan dari anak asuh Erik ten Hag ini, seperti lini pertahanan yang belum konsisten dan sering kehilangan bola. Tapi fans Manchester United juga boleh merasa optimis tentang masa depan klubnya ini. Rasmus Højlund dipuji Roy Keane, dia malah masih ingin lebih. Legenda Manchester United Roy Keane memberikan pujian khusus kepada Rasmus Højlund. Dia senang melihat sang striker akhirnya mampu menambah pundi-pundi golnya. Kemarin malam Højlund menambah pundi-pundi golnya di ajang IPL. Dia mencetak gol pembuka Manchester United di gawang West Ham. Roy Keane mengaku senang melihat sang striker kembali mencetak gol. Sudah seharusnya dia seperti itu sering mencetak gol, ungkap Roy Keane. Roy Keane menyebut gol itu bakal berdampak besar bagi Højlund. Dia meyakini sang striker bakal semakin percaya diri setelah ini. Pada kesempatan itu juga Roy Keane tidak lupa memberikan pujian kepada sosok Casemiro. Dia menyebut sang gelandang berperan besar dalam proses terciptanya gol dari Rasmus Højlund itu, sehingga dia layak untuk mendapatkan kredit. United melakukan pressing di area pertahanan lawan sehingga gol itu bisa terjadi. Itu gol yang brilian, namun Casemiro juga mampu bergerak agresif dan merebut bola sehingga gol itu bisa terjadi, ungkap Roy Keane. Sejalan dengan apa yang diharapkan dengan Roy Keane, Rasmus Højlund juga menegaskan kalau dirinya belum mau berpuas diri dengan catatan golnya itu. Dia ingin mencetak lebih banyak gol di sisa musim ini. Højlund menegaskan kalau dia tidak mau berpuas diri dengan catatannya tersebut. Ya, saya sangat senang bisa mencetak gol di hari ini, ujar Rasmus Højlund. Højlund menyebut kalau bisa mencetak 10 gol bagi Manchester United merupakan suatu pencapaian yang bagus untuk dirinya. Dia juga menyebut kalau dia ingin bekerja lebih keras lagi untuk bisa mencetak lebih banyak gol lagi untuk Setan Merah.
Bisa meraih 10 gol di dalam klub sebesar Manchester United adalah sebuah pencapaian besar. Tapi saya belum puas, saya masih lapar untuk mencetak gol dan saya ingin terus mencetak gol lagi. Sambung dari Rasmus Højlund. Rio Ferdinand kecam Gareth Southgate gara-gara bintang masa depan Manchester United ini. Mantan bek tengah Manchester United Rio Ferdinand semakin memuji wonderkid Kobbie Mainoo meskipun khawatir Gareth Southgate bakal mengabaikannya untuk skuad Euro timnas Inggris. Kobbie Mainoo kembali tampil luar biasa bersama dengan Manchester United waktu menjamu West Ham United di akhir pekan kemarin. Tampil sebagai starter dan berada di lapangan selama 64 menit, Kobbie Mainoo tampak menunjukkan sikap kedewasaannya dan ketenangannya dalam menguasai bola di lini tengah. Sementara di level internasional, Kobbie Mainoo belum mewakili timnas Inggris U21. Tapi berkat penampilannya yang luar biasa belakangan ini, ada seruan kalau Kobbie Mainoo harus diperhitungkan untuk masuk ke dalam skuad The Three Lions pada Maret mendatang. Sebagai salah satu legenda Manchester United, Rio Ferdinand mengaku menyukai sosok Kobbie Mainoo. Bahkan Ferdinand membandingkan kualitas Kobbie Mainoo dengan legenda timnas Belanda, Clarence Seedorf. Meski demikian, Ferdinand nggak yakin kalau Kobbie Mainoo bakal segera dipilih oleh pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Apalagi Southgate lebih memilih untuk menghabiskan akhir pekannya dengan menyaksikan Henderson bersama dengan Ajax melawan PSV. Saya pernah melihat beberapa orang berkata, "Oh, Kobbie Mainoo lebih baik daripada Makelele. Tolong jangan dipelintir," ungkap Ferdinand. Anak ini sedang memulai perjalanannya, dia bukan Makelele, tambah dari Ferdinand. Mengenai apakah dia merasa Kobbie Mainoo akan masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk Euro, Ferdinand menjawab dengan belak-belakan, "Tidak, Southgate tidak membawa pemain kebanggaan saya. Southgate berada di Ajax, dia memperhatikan Henderson, dia berada di Ajax. Saya punya beberapa statistik gila. Anda bertanya apakah Mainoo bakal memiliki peluang untuk pergi ke Euro tahun ini? Dan jelas manajer Inggris itu berada di Belanda untuk menonton Ajax, menonton Jordan Henderson bermain," ungkap dari Rio Ferdinand. Padahal ada 18 pemain Inggris yang tampil dalam pertandingan Newcastle melawan Luton, ada 12 dalam pertandingan Everton melawan Spurs, ada 10 dalam pertandingan Brighton melawan Crystal Palace, dan 5 dalam pertandingan Burnley melawan Fulham, ungkap Ferdinand menambahkan. Kemudian ada 12 dalam pertandingan Sheffield United melawan Aston Villa, dan hanya ada 1 di Belanda. Kalau Anda mengatakannya seperti itu gila bukan? Jelas itu gila. Apakah sang manajer benar-benar perlu melirik Henderson? Tambah dari Rio Ferdinand. Sama-sama mencetak gol, bayangkan Greenwood, Højlund dan Garnacho di lini serang Manchester United. Kemarin Getafe harus bertandang ke markas Real Betis. Pemain pinjaman Manchester United Mason Greenwood memulai laga dengan merangsek masuk ke kotak penalti dari sisi kanan lini serang Getafe. Kecepatan dan kelincahannya membuat dia harus dilanggar di dalam kotak penalti lawan. Dia memenangi penalti untuk timnya. Penalti itu pada akhirnya dia ambil sendiri dan dengan tenang dia mampu mengkonversi peluang emas itu menjadi gol dan mampu mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya di pertandingan itu Getafe harus puas pulang dengan 1 poin setelah Real Betis mampu menyamakan kedudukan lewat penalti Isco. Berkat perkembangan positif yang dialami Greenwood saat ini, fans Manchester United mengekspresikan harapannya supaya Greenwood tidak dilepas secara permanen ketika kontrak pinjamannya di Getafe berakhir demi membentuk trio menakutkan di musim depan. Tanpa mendiskreditkan Marcus Rashford, duo Højlund dan juga Garnacho dinilai bakal semakin garang jika membentuk trisula maut dengan Mason Greenwood, pemain milik Manchester United yang saat ini dipinjamkan ke Getafe. Kombinasi Greenwood, Højlund dan Garnacho diyakini bakal membuat lini serang setan merah ditakuti dan siap untuk menyaingi mereka yang berada di jalur juara. Bayangkan, lini serang diisi Mason Greenwood, Garnacho dan Rasmus Højlund di Manchester United, tulis seorang fans di akun Twitter. Masa depan Greenwood sendiri belum jelas di United, dengan spekulasi yang beredar menyebut kalau dia bakal benar-benar diuangkan secara permanen, di mana klub La Liga Spanyol menaruh ketertarikan besar bekerja sama dengannya. Tapi belakangan mencuat pula kabar yang menyatakan investor baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe nggak akan menghendaki kepergian Greenwood, alias siap kembali memberinya ruang di skuad Erik ten Hag musim depan. Menarik menantikan kombinasi Greenwood, Garnacho dan Højlund kalau trisula ini bakal benar-benar diwujudkan di musim depan, di mana ketiganya sejauh ini telah mengoleksi gabungan 22 gol dan assist.